ya. Profesor Muhammad Agung Wibowo, Bapak WD2, Bapak Ibu Ketua Departemen, dan juga seluruh Bapak Ibu tim pembangunan zona integritas Fakultas Teknik tahun 2021. Alhamdulillahirobbilalamin wasyukurillah, kita hari ini bisa melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu Ketua Departemen dan juga seluruh elemen BEM dan juga himpunan di masing-masing departemen terkait dengan pembangunan zona integritas. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kita sudah menginisiasi pembangunan zona integritas itu di tahun 2020 mulai bulan Mei 2020. Sehingga kita sudah berproses tahun dan alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi terakhir atau level evaluasi terakhir. Namun memang hasil belum berpihak pada kita untuk mendapatkan ZIWBK, sehingga kita tetap harus istiqomah menjalankan inovasi-inovasi, melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan, dan harapannya nanti di 2021 ini kita bisa mendapatkan predikat zona integritas bebas korupsi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kami akan melakukan sosialisasi. Pertama nanti disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Teknik, Profesor Muhammad Agung Wibowo. Kemudian nanti saya terkait dengan penguatan pengawasan, terutama gratifikasi, Dumas, benturan kepentingan, WBS. Kemudian nanti yang terakhir adalah oleh Ketua Tim Pengungkit 1, Manajemen Perubahan, yaitu Bu Nani, terkait dengan lomba-lomba apa yang akan dilakukan oleh Fakultas Teknik untuk departemen dan juga untuk subak serta untuk elemen-elemen kemahasiswaan. Karena dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, sosialisasi, kemudian juga perlombaan-perlombaan, diharapkan nanti ZIWBK itu bisa mendarah daging di sanubari Bapak Ibu. Karena di 2020 dari hasil evaluasi ZIWBK belum dirasakan sepenuhnya oleh seluruh elemen atau stakeholder yang ada di kita, mulai dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan juga alumni. Baik, Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, saya persilakan pertama, monggo Bapak Dekan, Profesor Muhammad Agung Wibowo, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih. Matur nuwun Pak WD1. Matur nuwun sekali atas inisiasi dan untuk kita bisa melakukan suatu bentuk temuan yang sangat strategik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat pagi buat Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Pertama-tama yang kami hormati, hadir Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Dekan 2, hadir Pak Manajer serta Bapak Ibu Supervisor, hadir di sini Ketua Departemen, Ketua Prodi, hadir BEM Mahasiswa Fakultas Teknik, hadir juga Himpunan Mahasiswa Fakultas Teknik, serta hadir juga para manajer untuk masing-masing pengungkit 1 sampai dengan pengungkit 6 di dalam tim ZIWBK. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, wa bi ayyi ala'i rabbikum katiban, nikmat yang mana yang kami dustakan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam suasana yang sangat kondusif. Dalam arti semangat pagi, alhamdulillah matahari juga bersinar dengan cerah. Alhamdulillah kita juga diberi nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini. Matur nuwun atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon izin selaku pimpinan Fakultas Teknik kami ingin berbagi bahwa betapa pentingnya ZIWBK bagi Fakultas Teknik yang nantinya menjadi PR kita semua untuk bisa kita implementasikan dan semoga ini menjadi budaya bagi Fakultas Teknik. Ya, mohon izin saya untuk share screen. Iya, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi insya Allah kita Fakultas Teknik alhamdulillah ditunjuk oleh Universitas tahun lalu untuk menjadi wakil Undip di dalam rangka untuk melakukan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Jadi proses ini sebenarnya sudah kita mulai setahun yang lalu dan alhamdulillah kita sudah sampai di tahap akhir namun belum mendapatkan anugerah itu karena bagi kita juga perlu kita lakukan lagi hal-hal exercise di lapangan karena memang ZIWBK by somehow adalah merupakan bentuk budaya. Jadi sekali lagi bahwa ZIWBK adalah budaya Bapak Ibu semua. Jadi artinya bahwa ini menjadi
pola pikir, jadi mindset, serta menjadi salah satu bentuk pola kita di dalam bekerja. Ya. Presentasinya akan saya bagi menjadi ada visi dan misi Undip dan Fakultas Teknik. Tentu saja kita akan ke sana Bapak Ibu, karena ini menjadi salah satu dasar kita untuk bergerak. Visi dan misi harus betul-betul kita pahami, dan ini menjadi arah bagi kita. Setelah itu adalah Fakultas Teknik dan prestasinya, reformasi birokrasi, Fakultas Teknik dan CTBPK, serta program CTBPK ke depan. Ya. Bapak Ibu harus kita pahami bahwa, dan adik-adik semua, baik yang di BEM dan di himpunan mahasiswa, bahwa menjadi universitas riset yang unggul di tahun 2024 adalah menjadi visi dari Undip. Dan Fakultas Teknik menjadikan visi itu menjadi fakultas yang unggul di tingkat internasional berbasis riset pada tahun 2024. Jadi betul-betul ada beberapa keyword yang harus kita dorong atau kita pahami. Pertama adalah keyword berbasis riset. Jadi memang betul-betul kita Fakultas Teknik sedang berbenah, dalam arti laboratorium kita benahin, sistemnya kita benahin, sarana prasarana kita benahi, terus kita juga untuk menjadi yang unggul, artinya memang kita harus berprestasi Bapak Ibu, serta menjadi rekognisi bagi kita, artinya kita bisa dikenal di tingkat internasional. Dan ini menjadi salah satu bagian yang harus kita dorong Bapak Ibu bagi semua sivitas akademia Fakultas Teknik, baik dosennya, baik tendiknya, baik mahasiswanya, baik alumninya, maupun pada saat kita bermitra dengan dunia usaha. Jadi visi misi ini jadi betul-betul jadi dasar utama Bapak Ibu. Jadi mohon untuk bisa betul-betul kita pahami, dan semoga setiap kali kita bergerak kita harus selalu kaitkan dengan visi misi Fakultas Teknik ini. Yaitu sekali lagi menjadi fakultas yang unggul di tingkat internasional berbasis riset pada tahun 2024. Ya. Nah, bagi kita sebagai umat manusia tentunya kita harus bersyukur Bapak Ibu. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Alhamdulillah kita bekerja di dunia pendidikan. Alhamdulillah kita juga bekerja di institusi Universitas Diponegoro yang prestasinya cukup membanggakan, dan ini wajib untuk kita pelihara rasa syukur ini dengan kita terus berprestasi. Kedua adalah kita adalah guru Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua para dosen ini saya ingatkan bahwa kita adalah guru. Artinya memang pada saat kita di depan layar atau pada saat kita di depan kelas itu betul-betul menjadi inspirasi buat adik-adik mahasiswa semua. Dan marilah kita bekerja sama yang baik antara kita dan adik-adik mahasiswa supaya kita bisa betul-betul melaksanakan kita fungsi kita sebagai guru. Dan satu lagi, kita adalah bagian dari alam semesta dan kita itu sangat kecil Bapak Ibu. Jadi tidak ada nilai kesombongan apapun di antara diri kita. Jadi betapa kecilnya kita ini, sehingga kita harus terus selalu berusaha supaya kita tidak sombong, tetapi kita terus berprestasi Bapak Ibu. Nah, dasarnya adalah kita sebagai teamwork. Jadi sekali lagi, semua program kita laksanakan dasarnya adalah satu, kita sebagai teamwork. Saya suka memakai gambar Ahsan dan Hendra karena ini adalah salah satu prestasi ganda putra Indonesia yang sangat terkenal. Walaupun sudah usia lanjut, tetapi masih bisa berprestasi di tingkat dunia internasional di bidang badminton gitu ya. Terus ini adalah bagaimana kemarin Manchester City bisa menjuari Liga Inggris. Ini adalah salah satu juga bentuk kerjasama. Artinya bahwa kita bergerak Bapak Ibu selalu melakukan dengan menggandeng rekan-rekan yang ada di sekitar kita. Itulah bagian dari kerjasama. Nah, saat ini, saat COVID pandemi ini, kita harus terus bergerak. Keep fighting and never give up. Jadi terus bergerak, keep fighting and never give up. Never give up. Jadi kita harus betul-betul Bapak Ibu di tengah pandemi ini kita harus hati-hati terhadap virus COVID-19, kita pada titik tertentu kita harus terus dorong Bapak Ibu untuk terus bergerak agar kinerja kita bisa kita capai. Dan mohon izin, kita betul-betul Fakultas Teknik ini tahun ini RKAT kita sangat besar Bapak Ibu, dan kita mohon dukungannya untuk terus bisa mewujudkan dalam bentuk implementasinya di lapangan. Ikan salmon pun bermigrasi. Pada saat bermigrasi ini dia juga betul-betul fokus, betul-betul semua tenaga itu dikerahkan supaya dia bisa berenang melawan arus. Jadi ikan salmon ini kalau migrasi melawan arus berenangnya. Demikian juga dengan burung angsa ini bermigrasi, dia melewati berbagai negara, antar negara mereka lewatin dengan sangat panjang, dan mereka berkelompok. Jadi ini adalah salah satu bagaimana binatang pun harus menjadi salah satu referensi kita untuk belajar dari mereka, bagaimana kita harus berjamaah, berkelompok, dalam rangka untuk mencapai cita-cita. Ya. Nah, apa itu zona integrasi wilayah bebas korupsi? Jadi yang kami hormati, di sini hadir Ketua Departemen, baik yang baru saja dilantik, kami ucapkan selamat bagi Bapak Ibu Ketua Departemen yang baru, Bapak Ibu Pak Prodi dan Ketua Departemen, terus adik-adik BEM dan adik-adik HMD. Jadi apa itu zona integritas wilayah bebas korupsi? Itu sudah dicanangkan oleh Pak
Presiden Jokowi. Jadi intinya memang adanya reformasi birokrasi, Bapak Ibu. Sebenarnya seperti itu. Jadi pengennya negara kita menjadi efektif, efisien, dan ekonomis. Artinya semua program itu harus bisa kita lakukan dengan baik. Jadi tidak hanya kita berhenti, saya tidak mau birokrasi yang sekedar sending-sending saja. Saya pengennya birokrasi adalah yang making deliver. Jadi Pak Presiden pengennya betul-betul terwujud itu di lapangan. Dan artinya apa? Fokus, efektif, efisien, dan ekonomis. Artinya betul-betul memberikan suatu bentuk kemanfaatan bagi masyarakat. Jadi manajemen kinerja dilaksanakan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan dampak dan manfaat pada masyarakat. Demikian kita juga di Fakultas Teknik, Bapak Ibu. Jadi semoga semua program ini juga bermanfaat bagi masyarakat kita. Dalam arti buat mahasiswa, para customer kita kan ada mahasiswa, ada dosen, ada teknik, ada mitra kita dengan industri, ada mitra kita dengan government. Itu harus betul-betul bisa merasakan dampak dari peningkatan kualitas kinerja kita. Nah, saya ambil contoh Bapak Ibu beberapa tokoh-tokoh bangsa kita yang dulu benar-benar sangat terkenal integritasnya. Ada Muhammad Hatta gitu ya, ada Pak Presiden Habibie gitu ya, ada Bung Karno, ada Insinyur Sutami, ada Pak Hugeng, ada Adam Malik, ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ini adalah contoh-contoh bagaimana sejarah menjadi salah satu bagian dari kita untuk kita pelajari para pendahulu kita yang sangat hebat integritasnya, itu wajib kita contoh, Bapak Ibu. Dan ini menjadi salah satu inspirasi bagi kita untuk meneruskan, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah kita diberi ridho dan izin Allah, kita diberi kesempatan saat ini untuk menjadi para pemegang wewenang, para pemegang policy, untuk nantinya bisa memberikan policy yang betul-betul bisa memberikan manfaat yang baik buat para tadi customer kita. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, ini adalah salah satu contoh bagaimana dulu para pendahulu kita sudah memberikan contoh yang baik bahwa kita harus betul-betul berintegritas, Bapak Ibu. Bagaimana Pak Hugeng dulu, kita masih sering melihat, mohon maaf nih kalau yang adik-adik zaman generasi milenial mungkin nggak pernah lihat Pak Hugeng ya. Dulu nih beliau seringkali sebagai Kapolri itu dia masih naik sepeda posisinya untuk bisa cek ke tempat-tempat pos-pos polisi itu. Itu beliaunya seperti itu. Insinyur Sutami ini insinyur PU yang benar-benar karir. Jadi artinya memang betul-betul dari seorang insinyur, bukan dari, mohon maaf nih, bukan dari partai, tapi yang betul-betul dari memang profesional beliau sebagai insinyur. Dan dia terkenal, insinyur Sutami terkenal sangat sederhana, walaupun sekian tahun dalam arti era Pak Karno jadi menteri, era Pak Harto pun jadi menteri juga. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh bagaimana kita bisa menjadikan para pendahulu bangsa ini menjadi salah satu inspirasi kita. Nah, ini adalah zona integritas, Bapak Ibu semua. Jadi kita harus menjadi unit pelayanan percontohan. Ini adalah peraturan Permenpannya nomor 10 tahun 2019, di mana kita harus BBK dan BBBM nantinya. Dan ini menjadi salah satu yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi Pak Presiden memang betul-betul pengen ini menjadi salah satu bentuk bagaimana birokrasi kita bisa melakukan reformasi. Sekali lagi untuk apa? Supaya kita lebih efektif, efisien, serta bisa meningkat kualitas pelayanan kita. Nah, ini ada 5 langkah strategis, Bapak Ibu. Artinya pada saat kita mau bicara ZTBPK, itu harus ada komitmen. Komitmen siapa? Komitmen dari pimpinan dan semua stakeholder yang ada. Baik dosen, baik teknik, baik mahasiswa, baik alumni tadi ya, ataupun mitra kita, itu harus betul-betul kita harus komit bahwa kita Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tentunya akan menjalankan zona integritas ini. Dalam rangka apa? Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dalam arti supaya pelayanan kita menjadi lebih berkualitas, menyentuh betul ke masyarakat dan lebih mudah. Ya. Terus program yang menyentuh masyarakat, artinya bahwa program kita harusnya kita buat harus selalu menjadikan masyarakat itu menjadi salah satu yang harus kita perbaiki kualitas pelayanannya. Monitoring dan evaluasi, dan yang kelima adalah manajemen media. Ini adalah salah satu bagaimana 5 langkah integritas kita, yaitu adanya komitmen pertama, adanya kemudahan pelayanan, program yang menyentuh masyarakat, monitoring dan evaluasi, manajemen media. Jadi saya harapkan para ketua departemen dan ketua prodi yang baru saja dilantik, semoga ini menjadi salah satu semangat bagi kita untuk this is a challenge gitu ya. Jadi sekali lagi ya, this is a challenge, dan semoga membuat hidup lebih hidup Bapak Ibu semua dengan adanya kita masuk di zona integritas ini.
Nah, mengapa Fakultas Teknik perlu mengimplementasikan ZTBPK, Bapak Ibu? Jadi, kenapa kita harus bersusah-susah ke ZTBPK? Karena memang hidup terus bergerak, Bapak Ibu. Dunia terus bergerak, kompetisi terus berlangsung, dan kami baru saja mendapatkan informasi bagaimana ranking Undip di dalam Times Higher Education Asia University. Jadi ranking Undip sekitar 5656. Ya, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita harus terus bergerak, Bapak Ibu. Karena universitas yang lain juga bergerak, Bapak Ibu. UI bergerak, IPB bergerak, UGM bergerak, UNPAD bergerak, ITB bergerak, ITS bergerak, UB bergerak, bahkan ada Universitas Telkom bergerak. Jadi karena semua universitas ini bergerak, kita pun juga harus bergerak. Jadi saya mengharapkan betul, mari kita saling bekerjasama, saling merapatkan barisan antara kami sebagai pimpinan fakultas, pimpinan departemen, Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu staf administrasi, mari kita saling merapatkan barisan. Karena alhamdulillah kita diberi kesempatan Bapak Ibu untuk bisa memberikan sumbangan kita, memberikan curah pikir kita untuk nanti bisa memperbaiki agar Undip terus betul-betul bisa mempertahankan ranking ini, kalau bisa malah kita dorong ke atas lagi. Ini adalah salah satu contoh bagaimana mengapa kita harus mengimplementasikan ZTBPK. Nah, ini adalah peta kita Bapak Ibu. Fakultas Teknik adalah bagian dari 13 fakultas yang lain. Tadi sudah sebutkan visinya. Dan akreditasi A kita masih di sekitar 64%, dan ini menjadi PR kita bersama Bapak Ibu. Bagaimana kita harus meningkatkan akreditasi A ini menjadi sekitar 80%, ini adalah PR kita bersama. Dan ini adalah salah satu potret bagaimana kita harus selalu bergerak tadi, Bapak Ibu semua. Tapi tidak apa-apa, Bapak Ibu. Sekali lagi, this is a challenge, gitu ya. Ini adalah modalitas kita. Kita punya guru besar, mohon izin ini belum kita update lagi. Guru besar kita total di tahun 2021 ini sekitar 38 dari sekitar 320-an dosen. Jadi sekitar hampir 12%. Lektor kepala kita dorong juga lektor, asisten ahli, dan pengajar. Jadi ini adalah salah satu modalitas SDM kita. Dan kelihatannya yang lulus S3 sudah lebih besar, kalau tidak salah sudah 160 orang. Jadi ini mohon untuk bisa kita dorong terus, Bapak Ibu, rekan-rekan di departemen, untuk kita berikan atmosfer yang kondusif untuk saling ajak mengajak untuk dalam rangka stabiqul khair, dalam rangka untuk menuju kebaikan. Ini prestasi adik-adik mahasiswa, ya alhamdulillah tahun 2019 ini ya. Terus nanti insya Allah tahun 2020, tahun 2021 harus kita dorong lagi, karena bagian juga salah satu customer kita adalah adik-adik mahasiswa. Jadi menjadi salah satu bagian kita untuk kenapa kita melakukan ZTBPK, ya karena kita ingin adik-adik tetap berprestasi seperti ini. Nah, ini ada tata kelola fakultas teknik. Jadi kita samalah, ada input, proses, output, dan outcome. Jadi kita harus paham Bapak Ibu bahwa kita semua berproses. Jadi ada inputnya, ada dosen, ada mahasiswa, ada orang tua mahasiswa, ada pengguna alumni. Ini kita berproses, ada istilahnya budaya organisasi. Nah, budaya organisasi inilah yang kita pengenkan, salah satunya adalah ZTBPK tadi, Bapak Ibu. Jadi ZTBPK harus menjadi salah satu budaya organisasi di Fakultas Teknik. Semoga nantinya output dan outcome-nya itu betul-betul sesuatu yang berkualitas, yang nantinya bisa bermanfaat di masyarakat. Ya. Nah, di mana ZTBPK? ZTBPK ada di salah satu sistem yang kita pakai di sini. Ini kalau kita ibaratkan di satu sistem, Bapak Ibu, jadi ZTBPK merupakan salah satu sistem yang kita bangun, berbarengan dengan beberapa sistem yang lain. Sistem dasar kita adalah sistem manajemen mutu. Jadi manajemen mutu merupakan sistem dasar kita, di mana di situ kita punya SPMI, dan kita lakukan audit setiap saat. Nah, ZTBPK adalah bagian dari kita membangun sistem ini. Ada ISO yang sudah kita bangun, ada ISO 91, ada ISO 45001 yang sudah kita peroleh juga, dan kita sedang berproses di ISO 17025. Jadi kita membangun sistem ini dengan memakai semua paradigma tata kelola ini. Nah, ini kita coba blendedkan, coba kita ramu yang baik, disesuaikan dengan local wisdom kita, untuk nantinya kita menjadi unggul dan berdaya saing tinggi. Jadi diharapkan nanti kita punya keunggulan sesuatu, kita punya uniqueness sesuatu. Nah, ini beberapa temanya sekarang. Tema yang sedang ini adalah ada Industri 4.0, ada Humaniora Society 5.0, ada Critical Thinking and Communication Skill. Dan ini kalau kita breakdown lebih ke bawah lagi, ada istilah Smart City, mungkin bagian dari PWK, ada Internet of Things, sekarang bagian dari teknik komputer, kerjasama dengan Departemen Kominfo, ada Building Information Modeling, BIM, ada Advanced Material, ada Robotik, ada Center of Education, ada publikasi, sama Lean Organization. Nah, ini masing-masing kita harapkan departemen
bekerjasama dengan kita semua, dengan fakultas, dengan adik-adik mahasiswa untuk bisa menyokong ini semua menjadi satu bentuk kenyataan. Supaya apa? Supaya nanti kita unggul dan berdaya saing tinggi. Akhirnya kita punya uniqueness sesuatu. Ada sesuatu yang unik yang harus kita usung bersama-sama, Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah kita lakukan. Kita punya kontrak kinerja dengan Pak Rektor. Alhamdulillah kami dekan punya kontrak kinerja dengan para ketua departemen. Kita juga melakukan monitoring. Sekarang kita sudah melakukan monitoring yang TW2. Jadi sebentar lagi kita akan lakukan monitoring TW2, di mana di situ kita akan lakukan evaluasi. Jadi kita langsung ada monitoring TW1, TW2, TW3, TW4, dan seterusnya. Dan kita sekarang saat ini, kita lagi di posisi monitoring TW2. Maka saya harapkan Bapak Ibu Ketua Departemen yang baru saja dilantik untuk segera cepat memahami IKU, untuk segera cepat tadi memahami visi misi, dan cepat segera untuk memahami program-program apa yang akan kita laksanakan di tahun ini. Karena waktu sangat cepat sekali, Bapak Ibu. Tidak terasa sekarang sudah Juni. Jadi sudah tinggal 6 bulan lagi. Kalau kita mau efektif, kira-kira mungkin tinggal 4 bulan lagi. Karena kita harus tutup buku. Kalau keuangan itu mungkin sekitar posisi November itu sudah mulai kita siap-siap. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, tidak ada kata lain kecuali kita bekerja keras, saling bekerja sama, saling mengingatkan. Kalau ada sesuatu yang salah, kita harusnya saling mengingatkan. Dan semoga ini menjadi salah satu kesatuan yang sangat solid. Saya harapkan juga dengan adik-adik mahasiswa untuk bisa memahami, kalau punya kegiatan di bulan Februari, jangan dilaporkan di posisi Agustus ya adik-adik ya. Kalau bisa ya kegiatan bulan Februari ya dilaporkan mungkin paling lambat bulan Maret. Sehingga kita SPJ kita bisa tertib. Itu adalah salah satu bagaimana kita berkontribusi. Nah, ini adalah komitmennya. Jadi CTBPK sudah dicanangkan oleh Pak Rektor tahun lalu, dan sekarang kita masuk ke tahun kedua. Jadi kita punya layanan akademik dan kemahasiswaan, layanan supervisi mutu pendidikan, ada layanan permohonan surat, mahasiswa dan alumni, ada layanan kerjasama dan kemitraan. Ini adalah beberapa yang sudah kita bangun. Dan sekarang kita insya Allah, mohon ridho dan izin Allah, untuk kita tekuni lagi, dan kita fokus lagi untuk nantinya kita bisa betul-betul menjadi unit organisasi yang bisa dicontoh kalau kita melakukan CTBPK. Nah, ini adalah prosesnya Bapak Ibu. Kami di fakultas setiap Senin pagi kami melakukan apel pagi. Terus beberapa waktu yang lalu, mohon maaf nih, nggak bagus juga nih kita curi-curi untuk bisa apel pagi di tiap departemen. Tapi setelah itu kita diperingatkan oleh universitas supaya kita lockdown lagi Bapak Ibu karena kondisi yang belum memungkinkan. Jadi waktu itu kita pernah apel pagi muter-muter. Ini contoh ada di Departemen Elektro, ini pada saat di Departemen Teknik Industri, ini para satpam juga apel pagi, tim kebersihan juga apel pagi. Ini adalah salah satu bagaimana kita melakukan sosialisasi di mass media terhadap CTBPK. Tetapi sebenarnya juga kita perlu mensosialisasikan tidak cuma CTBPK, tapi juga program-program Fakultas Teknik, Bapak Ibu semua. Jadi semua prestasi Fakultas Teknik, semua program Fakultas Teknik harus kita sosialisasikan. Karena memang sekarang zamannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini adalah 6 pengungkit, mungkin Bapak Ibu Ketua Departemen yang baru, atau Kaprodi yang baru, ada 6 pengungkit dalam CTBPK itu. Pertama adalah manajemen perubahan. Jadi pasti yang ditanya adalah, dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Jadi before and after. Bukan hanya masalah kita, kalau diet aja itu. Kalau kita ada program diet buat, mohon izin nih, para tante-tante dan ibu-ibu itu kan dengan before and after. Gitu. Jadi tidak cuma itu, tapi di CTBPK itu juga dulunya kita bagaimana, inovasi apa yang sudah kita kerjakan, dan sekarang bagaimana. Itu adalah di setiap pengungkit, Bapak Ibu. Ini adalah contoh bagaimana kita memperbaiki SDM kita. Kita berikan pelatihan waktu itu buat para teknik kita, untuk kita refresh masalah IT. Ini kita berikan reward bagi para cleaning service yang bagus pelayanannya. Nah, ini pada saat kita melakukan apel pagi. Nah, ini adalah penataan tata laksana. Jadi ini yang pengungkit 2. Jadi dulunya bagaimana, sekarang bagaimana. Terus ini yang SDM, pengungkit 3. Ini yang pengungkit 4, penguatan akuntabilitas. Jadi kita melakukan beberapa audit internal di lapangan, ini bagian dari pengungkit 4, penguatan akuntabilitas. Ada pengungkit 5, penguatan pengawasan, di mana kita membentuk namanya pelaporan gratifikasi. Artinya kita punya, kalau ada sesuatu gratifikasi, kita buatkan sistemnya untuk bisa kita laporkan. Yang penting lapor, Bapak Ibu. Jadi kalau dapat kue gitu ya, setelah ujian ucapan terima kasih dari adik mas, harusnya kita laporkan posisinya seperti itu ya. Terus setelah itu adalah standar pelayanan publik dulu dan sekarang. Jadi sekarang kita membuat bagaimana kita ada SSO Undip itu sangat membantu sekali.
Terus ini adalah bagaimana kita memberikan fasilitas buat adik-adik semua di lantai 1 dekanat supaya mereka bisa nyaman pada saat dilayani. Dan ini adalah beberapa inovasinya. Jadi inovasi pelayanan saat ini salah satu adalah kita pakai protokol COVID di setiap kantor. Ini juga inisiasi dari Pak WD1, legalisir ijazah dan transkrip akademik alumni secara online. Jadi Bapak Ibu semua, Mas dan Mbak, adik-adik mahasiswa, jadi kalau mau legalisir ijazah cukup online. Dan ini adalah salah satu buktinya, kita bekerjasama dengan CNT, ini adalah buktinya. Jadi nanti kita layani secara online, kita kirim ke sana, baru nanti para alumni itu membayar lewat CNT ini. Ini adalah salah satu bukti bagaimana kita melakukan beberapa inovasi yang terus kita lakukan secara konsisten. Ini adalah buktinya dari berkas CNT-nya. Jadi sudah ketemu legalisir dari ijazah atau transkripnya, kita kirim dan nanti para alumni tinggal mengambil di kota setempat dengan membayar, kita kerjasama dengan CNT. Ini adalah buktinya Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa inovasi yang pengennya terus Bapak Ibu. Di semua pengungkit harus ada inovasi. Pengungkit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di semua departemen juga harusnya ada inovasi Bapak Ibu. Baliknya apa? Supaya customer jadi semakin merasa nyaman. Nah, ini adalah pada saat COVID pandemi kami ucapkan terima kasih Departemen Teknik Kimia telah memberikan bantuan buat masyarakat sekitar. Beberapa alumni juga demikian, sudah memberikan bantuan beberapa pulsa buat adik-adik semua. Ini adalah salah satu bukti bagaimana kita tidak hidup sendiri. Nah, ini adalah salah satu buktinya. Alhamdulillah beberapa testimoni dari adik-adik mahasiswa tentang pelayanan di Fakultas Teknik, dan kita ingin masukkan dari adik-adik semua. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, laporkan pada kami. Kami tentunya akan berusaha untuk menanggulangi itu. Jadi mohon izin komunikasi kita dan adik-adik harus selalu terbangun. Kalau ada sesuatu yang tidak nyaman bisa dilaporkan dan mari kita pecahkan dengan secara bersama-sama. Tapi tentunya kita bukan malaikat ya. Kita butuh waktu untuk bisa menanggapi, untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Karena kita terbatas, tangan juga cuma 2, kepala 1, tapi niat kita semua sudah seperti itu. Ini adalah beberapa testimoni dari adik-adik terhadap pelayanan di Fakultas Teknik. Ada dari Naufal, ada dari Ajeng, bagaimana mereka mendapatkan fasilitas sertifikat keahlian serta training tentang link konstruksi. Nah, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Akhirnya semoga Allah SWT meridhoi kita semua dan cita-cita menjadi fakultas yang unggul berbasis riset di dunia internasional di tahun 2024 betul-betul bisa kita capai. Dan semoga ini menjadi salah satu bagian dari cita-cita Bapak Ibu semua, baik di tingkat fakultas, tingkat departemen, tingkat prodi, sebagian dari cita-cita adik-adik kita yang ada di Fakultas Teknik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah meridhoi dan kita semua diberi kekuatan untuk mencapainya, diberi petunjuk oleh Allah untuk mencapainya, serta dihindarkan dari segala macam fitnah dan segala macam baik. Maturun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dekan yang telah menyampaikan, memboosting, membakar semangat kita, Bapak Ibu, tim CTWBK, Bapak Ibu, unsur pimpinan fakultas dan juga departemen, serta para mahasiswa, untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kita di 2021, sehingga targetnya di 2021 nanti, semoga kita bisa mendapatkan predikat CTWBK. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, kita belum mendapatkan, namun harapannya adalah roh-roh ZTWBK itu sudah berada di dalam sanubari kita semua, sehingga nanti ZTWBK bisa otomatis akan melekat pada kita. Jadi ZTWBK itu adalah nanti sebuah anugerah kalau memang kita sudah menjalaninya dengan baik, dengan penuh kesabaran dan juga keikhlasan. Jadi terus berinovasi, terus memberikan pelayanan, dan juga terus meningkatkan penurunan indeks persepsi anti korupsi. Baik, setelah Bapak Dekan, saya akan juga memberikan materi, namun saya akan lebih fokus kepada, saya akan fokus pada materi terkait dengan pengawasan. Baik, Bapak Ibu, sudah kelihatan ya? Di dalam pembangunan zona integritas termasuk di dalamnya ada 5 pilar pengungkit, mulai dari manajemen perubahan, tata laksana, SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan yang terakhir adalah
peningkatan pelayanan publik. Jadi pada siang hari ini kami fokus pada bagaimana kita sosialisasi terkait penguatan pengawasan dan pembentukan unit pengendalian gratifikasi yang itu menjadi rohnya di dalam pembangunan zona integritas. Ya. Jadi Bapak Ibu perlu saya sampaikan, Bapak Dekan tadi sudah menyampaikan apa zona integritas, perkembangan inovasi yang ada di Fakultas Teknik sampai hari ini, dan juga terkait dengan pelayanan-pelayanan kita yang sudah diberikan, baik itu stakeholder kita mahasiswa, dosen, kemudian teknik dan juga stakeholder alumni. Kita sudah melakukan semuanya, namun memang apa yang disampaikan oleh Menpan, inovasi kita belum dirasa wow dan belum menyentuh ke akar rumput, yang dimana inovasi itu belum benar-benar dirasakan oleh stakeholder kita, terutama mahasiswa. Sehingga para mahasiswa, himpunan BEM silakan memberikan komentar, memberikan masukan melalui berbagai media yang ada, bisa YouTube, kemudian di Instagram, kemudian juga Halo Fakultas Teknik, Halo Undip, dan juga melalui website Fakultas Teknik untuk kemajuan kita bersama. Tanpa masukan, kritikan yang pedas, kita tidak akan mampu memperbaiki diri dengan baik. Jadi alhamdulillah tadi Bapak Dekan sudah menyampaikan tahapan di 2020 kita melalui penunjukan oleh Bapak Rektor, Fakultas Teknik dianggap sebagai fakultas yang paling siap, sehingga kita diminta menjadi role model di dalam pembangunan zona integritas di bulan Mei 2020 bersama dengan 14 perguruan tinggi strategis nasional di Indonesia, mulai dari UGM, UNER, UNHAS, kemudian UB, ya, Untan, dan juga beberapa perguruan tinggi yang lain. Ya. Jadi pada tahap pertama kita diminta untuk menyusun laporan kinerja evaluasi menyangkut 6 pilar pengungkit. Kemudian setelah itu dari pengungkit dievaluasi, kita lolos. Setelah pengungkit dievaluasi, kita dievaluasi, tahap berikutnya adalah survei eksternal oleh Menpan. Alhamdulillah survei eksternal ini 100% responden kita adalah mahasiswa dan juga alumni dan juga mitra kerja kita, dan kita juga lolos. Namun sampai tahap akhir visitasi secara daring, kemudian diumumkan pada 10 Desember kita belum lolos. Apapun yang terjadi, kita mensyukuri bahwa JTWBK itu semuanya berproses. Dari kita melakukan studi banding, kita belajar dari berbagai elemen, dari berbagai satker yang ada yang sudah mendapat JTWBK, ternyata rata-rata mereka paling cepat itu 2 tahun di dalam persiapan untuk bisa mendapatkan. Sehingga mudah-mudahan di 2020 kita sudah melakukan namun belum berhasil, mudah-mudahan kita bisa berhasil di 2021 ini. Sehingga nanti kalau 2021 bisa mendapatkan JTWBK, kita next 2 tahun di 2023 kita bisa mendapatkan pengajuan ke ZIWBBM, ke level yang lebih luas, level yang lebih tinggi di dalam pelayanan. Nah, jadi Bapak Ibu, dari hasil masukan Menpan yang baru dirilis minggu lalu, jadi saking banyaknya satker di Indonesia yang mengajukan pembangunan zona integritas, ada 3 poin yang di-highlight oleh Menpan bahwa Fakultas Teknik Undip diharapkan membangun sistem pengawasan internal yang efektif melalui inovasi pengawasan dan penguatan integritas pegawai. Jadi terutama di penguatan pengawasan memang kelemahan mendasar kita, SPI atau Satuan Pengawas Internal itu adanya di universitas, sehingga Fakultas Teknik tidak memiliki SPI, sehingga kepanjangan tangan SPI dari universitas ke fakultas itu tidak ada. Dan memang beberapa aturan terkait dengan pengawasan, terutama benturan kepentingan, Dumas atau pengaduan masyarakat, whistleblowing system, itu di Undip belum ada. Dan karena Fakultas Teknik maju di dalam pembangunan zona integritas, peraturan-peraturan itu sudah disiapkan dan dibuat di 2020 kemarin. Namun karena peraturan baru dibuat, sehingga bagaimana internalisasi, kemudian bagaimana sosialisasi, pelaporan, monef, tindak lanjut, itu akan menjadi sesuatu yang sangat lemah. Sehingga mudah-mudahan di 2021 ini kita akan menjadi lebih baik. Kemudian bagaimana identifikasi risiko. Ya. Selama ini kita identifikasi risiko selalu peta risiko itu dikaitkan dengan keuangan.
Padahal peta risiko itu menyangkut keseluruhan dan bahkan mungkin 75% ada di akademik. Ya. Peta risiko misalnya bagaimana keberhasilan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, bagaimana keberhasilan pembelajaran 8 semester untuk S1, 4 semester untuk S2, dan juga 6 semester untuk S3. Bagaimana juga terkait dengan peta risiko keberhasilan SDM kita di dalam memberikan pelayanan, kemudian peta risiko SDM dosen, bagaimana karir kepangkatan dan sebagainya. Selama ini kita masih menganggap bahwa peta risiko selalu kaitannya dengan korupsi dan keuangan, padahal tidak. Peta risiko adalah menyangkut keseluruhan unit bisnis dan unit proses yang ada di fakultas. Kemudian yang ketiga, menurut Menpan, sharing vision secara berkelanjutan untuk seluruh anggota organisasi ini yang masih dirasa kurang. Sehingga mulai dialog, in-house training, FGD, sosialisasi seperti ini. Sehingga di seluruh tim pengungkit, 6 pengungkit sudah melakukan, menyiapkan berbagai kegiatan untuk melakukan sharing session, dialog, in-house training yang menjadi program kerja dari 6 pengungkit tersebut. Sehingga pembangunan zona integritas itu betul-betul bisa dirasakan oleh Bapak Ibu dosen, oleh mahasiswa terutama sebagai stakeholder atau stakeholder eksternal yang menjadi sasaran di dalam pembangunan zona integritas. Sebenarnya dari survei indeks persepsi pelayanan kita sangat bagus 3,86. Indeks persepsi anti korupsi kita di 3,91. Di indeks persepsi pelayanan atau IPAP kita kalau mau menuju CTWBK minimal skornya 3,2. Kemudian untuk IPAK, indeks persepsi anti korupsi, nilai minimal ada 3,6. Kita sudah melampaui di 2020. Dan di 2021 kita melakukan terobosan bahwa survei akan kita lakukan kepada mereka mahasiswa yang habis mendapatkan pelayanan. Jadi mahasiswa habis mendapatkan pelayanan surat online ataupun offline pelayanan di depan, langsung nanti kita lakukan survei. Sehingga itu langsung menyentuh ke akar rumput survei. Kemarin kita masih mengumpulkan alumni yang puluhan tahun sudah tidak berhubungan dengan fakultas, kemudian mitra kerja dan sebagainya. Ternyata saran dari Menpan justru kalau bisa adalah stakeholder yang mendapatkan pelayanan 1 minggu ataupun maksimal 1 bulan. Sehingga kita sudah mencoba melakukan pengaturan itu sehingga mudah-mudahan nanti bisa lebih baik. Ya, Bapak Ibu, beberapa lembaga yang sudah mendapatkan JTWBK sudah banyak sekali karena sudah di-launching sebenarnya JTWBK oleh Menpan itu di 2015 dan di antaranya di Jawa Tengah itu ada LPMP Jawa Tengah itu di tahun 2017 dan di 2020 kemarin mendapatkan JTWBM, wilayah birokrasi bersih melayani, sifatnya sudah memang melayani. Kemudian ada BP PAUD Jateng dan juga Museum Sangiran. Nah, ini di PP PAUD Jateng dan Sangiran ini mendapatkan di 2020 bersama kita yang kita masih belum mendapatkan. Kemarin minggu lalu kami bersama Pak Dekan dan seluruh tim ZWBK berbanding ke LPMP Jawa Tengah. Nah, kami belajar langsung ke sumbernya terkait dengan apa-apa yang sudah mereka lakukan, terobosan-terobosannya juga inovasinya. Dan memang apa yang sudah mereka lakukan itu sudah beberapa tahap mendahului kita. Jadi mudah-mudahan kita bisa banyak belajar dari LPMP. Dan juga 2 minggu yang lalu kami studi banding secara online dengan Politeknik Negeri Bandung, di mana Politeknik Negeri Bandung satu-satunya perguruan tinggi yang sudah mendapatkan ZIWBK di 2020 dan mulai berproses di 2017. Sementara 14 satker atau fakultas yang diajukan yang masuk dalam strategis nasional bersama juga Sekretariat Dirjen Dikti, sehingga ada 15 satker di bawah Dikti, yang diajukan di 2020 belum ada satupun yang lolos JTWBK. Sehingga kita bersama-sama harus mengevaluasi, melakukan terobosan pembaharuan, sehingga mudah-mudahan kita bisa meningkatkan di 2021 ini. Tadi Bapak Dekan sudah menyampaikan JTWBK, saya lanjutkan. Nah, jadi di 2020 Bapak Ibu bersama satker tadi kita langsung ditunjuk, dievaluasi oleh tim reformasi birokrasi universitas yang menetapkan bahwa Fakultas Teknik harus maju zona integritas karena Fakultas Teknik dipandang lebih dibandingkan beberapa fakultas yang lain, sehingga Fakultas Teknik harus mau menjadi role model di dalam penerapan pembangunan zona integritas.
Setelah itu kami menyusun tim, kemudian ada pencanangan oleh Bapak Rektor, oleh MBA, dan juga oleh SA, yang waktu itu dilakukan secara online di bulan Mei 2020 kemarin. Setelah itu, setelah pencanangan itu, kami langsung melakukan koordinasi, kemudian melakukan penyusunan LKE, menyiapkan survei, dan seterusnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, di dalam pembangunan zona integritas, tadi sudah disampaikan Bapak Dekan terkait dengan Permenpan 10 2019, bahwa ada 6 area perubahan, ya, di mana dalam 6 area perubahan itu ada 19 sasaran yang harus dipenuhi. Dari 19 sasaran dikerucut dilanjutkan menjadi 24 indikator. Sehingga dari 24 indikator dan juga 19 sasaran ini yang harus dipenuhi oleh Fakultas Teknik di dalam penyusunan LKE. Ya. Sehingga di 2021 kami sifatnya melakukan pembaharuan, inovasi, perbaikan dari LKE yang sudah kami submit di 2020 tahun lalu. Nah, di dalam pembangunan zona integritas, Bapak Ibu, 2 kunci utama. Yang pertama adalah persepsi pelayanan publik, yang kedua adalah persepsi anti korupsi. 2 survei ini yang dinilai, di mana untuk persepsi pelayanan publik tadi nilai kita di 3,8 sekian dan minimal 3,2. Sementara persepsi anti korupsi nilai minimalnya 3,6, kita berada di 3,9 berdasarkan survei eksternal oleh survei eksternal oleh stakeholder kita mahasiswa. Survei ini langsung dilakukan oleh tim BPS, kemudian para mahasiswa yang mendapatkan kiriman link langsung bisa mengisi, sehingga itu betul-betul kredibel. Tidak ada campur tangan kita ataupun intervensi oleh Fakultas Teknik. Di mana indeks persepsi pelayanan publik terus kita tingkatkan dengan memberikan pelayanan prima, dan persepsi anti korupsi terus kita tingkatkan dengan melakukan berbagai sosialisasi dan juga berbagai bentukan di pengawasan. Jadi Bapak Ibu, tadi Bapak Dekan sudah menyampaikan 6 area perubahan, 6 pengungkit, di mana kita sudah memiliki inovasi sebelum dan sesudah. Ternyata inovasi kita, kalau menurut Menpan dan juga hasil belajar kita dari Polban dan juga LPMP Jawa Tengah, inovasi kita terlalu banyak. Sehingga kita perlu memberikan inovasi-inovasi yang wow, yang betul-betul dirasakan oleh stakeholder kita terkait 6 pengungkit atau 6 area perubahan. Nah, di pengungkit 5, penguatan pengawasan, Bapak Ibu, memang saya fokusnya di pengawasan karena dari hasil evaluasi Menpan yang paling lemah kita adalah di pengawasan. Karena memang Menpan memandang pengawasan ini diundip terutama di Fakultas Teknik baru mulai dijalankan di 2020 dengan indikasi bahwa seluruh peraturan terkait pengawasan ini ada di 2020 dibuat. Sehingga di 2021 kita terus memperbaiki itu, terutama di dalam pengawasan bagaimana pengendalian gratifikasi. Ya. Kami sudah mengirimkan berbagai banner, berbagai poster ke seluruh departemen, berani, jujur, peduli, adil, ayo kita bisa lawan korupsi, stop gratifikasi. Di website kita juga sudah ada pelaporan gratifikasi. Nah, jadi mohon Bapak Ibu dosen yang menerima apapun dari mahasiswa, apa itu pulpen, apa itu batik, itu dilaporkan. Kami sudah berkoordinasi dengan Satpam di depan bahwa di fakultas pun siapapun yang membawa sesuatu ke Fakultas Teknik harus dicegat di Satpam depan. Dipoto, dilaporkan. Kalau itu bentuknya makanan, nanti langsung dihabiskan bersama-sama. Kalau itu bentuknya sesuatu, kami sita di Fakultas Teknik. Ya, jadi kami harus melakukan penegakan belajar dari LPMP bahwa seluruh elemen harus bergerak untuk mewujudkan pengendalian gratifikasi. Ya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu dosen mendapatkan apapun dari mahasiswa, apa itu pulpen ataupun tas, dipoto, kemudian dilaporkan ke kami. Karena kita tidak berhak mendapatkan gratifikasi dari stakeholder yang menerima pelayanan dari kita. Kemudian bagaimana ini diinternalisasi? Jadi di 2020 kami sudah melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu dosen dan juga kami melakukan survei internal kepada Bapak Ibu dosen, ya, sehingga
pengendalian gratifikasi sudah diinternalisasi dan terus kita tingkatkan. Jadi di tim pengungkit 5 sudah menyiapkan berbagai hal tersebut, terutama juga hal-hal terkait dengan bagaimana membuat mobile booth yang nanti bisa keliling di masing-masing departemen, sehingga nanti mahasiswa, Bapak Ibu dosen bisa melihat dan juga bisa banyak belajar terkait dengan pengendalian gratifikasi. Karena ini relatif baru, Bapak Ibu. Kemudian setelah gratifikasi, kemudian bagaimana kita mengimplementasikan. Kami sudah menyiapkan lemari gratifikasi, kami juga sudah menyiapkan sistem informasi pengendalian gratifikasi. Mohon Bapak Ibu bisa melaporkan dengan baik di dalam sistem yang sudah kita buat. Ya. Karena sistem itu dibangun di 2020, mudah-mudahan 2021 banyak yang melaporkan. Semakin banyak pelaporan, berarti alhamdulillah pelaporan ini bisa terjadi atau dilakukan dengan baik. Kemudian implementasinya seperti apa? Ini lemari gratifikasi yang ada di fakultas, dan juga ini adalah bentuk-bentuk pelaporan, ini ada berita acaranya. Kemudian bagaimana dibentuk lingkungan pengendalian, ya, SPUP seperti apa, survei maturitas. Jadi ini betul-betul hal baru Bapak Ibu bagi kami. Karena dengan pembangunan zona integritas penunjukan fakultas teknik, kami juga baru koordinasi dengan universitas di tim reformasi birokrasi untuk dibuatkan peraturan-peraturan rektor. Nah, jadi peraturan-peraturan rektor termasuk juga peraturan terkait dengan reformasi birokrasi juga baru dibuat di 2020. Sehingga itu relatif baru. Menpan memandang itu sesuatu yang baru, sehingga internalisasi, kemudian sosialisasi, implementasinya masih dirasa sangat kurang di 2020 kemarin. Kemudian bagaimana lingkungan pengendalian itu dibentuk, kemudian peraturan-peraturan apa yang sudah ada, alhamdulillah peraturan-peraturan baik di level universitas maupun di fakultas sudah kita siapkan. Ya, kemudian terkait juga dengan bagaimana pelanggaran kode etik, terkait juga di lingkungan pengendalian yang dibangun, kita juga sudah melakukan itu. Nah, bagaimana peta risiko Bapak Ibu? Peta risiko. Jadi Undip sudah memiliki peta proses bisnis dan risiko. Kemudian di fakultas, namun peta risiko yang ada di fakultas waktu itu masih lebih berkutat kepada peta risiko terkait keuangan dan kepegawaian. Sehingga peta risiko harus kita perbaiki di 2021 untuk mengakomodir keseluruhan peta proses bisnis yang ada di fakultas teknik seperti yang tadi saya atur, bagaimana proses MBKM, keberhasilan learning outcome, kemudian keberhasilan kelulusan mahasiswa, dan sebagainya, itu harus masuk di dalam peta risiko. Kemudian bagaimana SPI, ya, karena SPI ada di level universitas, sehingga fakultas harus membentuk kepanjangan tangan daripada SPI. Jadi termasuk di dalam bagaimana kebijakan pengaduan masyarakat, ya. Sudah ada Halu Undip, Halu FT, kemudian sudah bisa melaporkan. Jadi mahasiswa itu sudah bisa melaporkan apapun terkait hal-hal yang ditemui yang tidak berkenan. Jadi pengaduan masyarakat atau Dumas itu dijalankan dengan baik. Kita sudah melakukan di 2020 kemarin, kemudian memilah-milah dari pelaporan mahasiswa, pelaporan mitra kita terkait dengan pelaporan satu pintu, yaitu di Halu Undip dan juga di Helpdesk Fakultas Teknik. Kemudian juga bagaimana monitoring, kemudian tindak lanjutnya, kami sudah melakukan. Namun memang kelemahan mendasar di kita belum memiliki tim di dalam penguatan pengawasan ini. Sehingga semuanya dihandle oleh tim pengungkit 5, yaitu tim pengungkit pengawasan. Yang itu sebenarnya tidak boleh, karena tim penguatan pengawasan ini adalah tim yang menyusun dokumen LKE, kemudian menyiapkan inovasi, dan tidak berhak melakukan evaluasi dan melakukan monitoring. Monitoring harus dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh Fakultas Teknik. Kemudian hasilnya seperti apa, ditindaklanjut seperti apa. Ya. Jadi kalau ada misalnya dari pihak tertentu, dari lembaga tertentu berkirim surat ke fakultas, ingin titip anaknya, kami juga memberikan balasan dengan baik, kami memberikan balasan dengan sangat sopan. Itu bentuk-bentuk daripada pengaduan ataupun bentuk-bentuk benturan kepentingan. Kemudian yang terakhir terkait dengan WBS, apakah whistleblowing system itu sudah dijalankan? Ya, ini juga makanan baru bagi kami di Fakultas Teknik, Bapak Ibu.
Jadi ini terkait dengan WBS itu hal-hal yang baru, kami juga belajar bersama-sama di Pengungkit 5. Alhamdulillah di 2020 kami juga sudah menyiapkan berbagai sistem informasi untuk pengaduan baik oleh mahasiswa, oleh dosen maupun oleh tendik terkait dengan WBS. Ya. Kemudian juga peraturan rektor juga dibuat di 2020 ditindaklanjuti dengan SKDK. Nah, kami juga melakukan pengawasan, melakukan monitoring meskipun di tahun lalu itu hasilnya masih nihil semua, belum ada pelaporan. Mudah-mudahan mohon seluruh elemen Bapak Ibu dosen dan juga seluruh mahasiswa berkenan untuk melaporkan hal-hal yang ditemui. Misal ada pelayanan yang kurang bagus, ada orang yang minta pungutan biaya di luar pungutan resmi oleh Undip, dan juga terkait dengan berbagai hal yang dirasa tidak nyaman, mohon dilaporkan. Semakin banyak pelaporan, semakin mudah kita untuk melakukan penanganan dan juga tindak lanjutnya. Seperti disampaikan Bapak Dekan bahwa di 2020 kemarin kita sudah melakukan inovasi surat menyurat seluruh mahasiswa itu online, mulai dari surat permohonan kerja praktek, surat tugas kerja praktek, surat keterangan mahasiswa, kemudian surat keterangan masih belajar, surat pendaftaran surat permohonan mau tugas akhir, surat permohonan data, yang semula surat-surat itu di meja saya tiap hari mungkin satu tumpuk setinggi setengah meter tiap hari. Namun setelah dibuat online, alhamdulillah tanda tangan itu sudah berpindah secara online. Dan kalau kita lihat di sistem, sehari itu bisa 150, kadang 170 mahasiswa yang mengakses untuk mendapatkan surat-surat itu. Kemudian juga tadi terkait dengan legalisir ijazah online, itu juga proses panjang. Karena Undip sudah menerbitkan SK Rektor di mana legalisir ijazah maupun transkrip online tidak boleh dipungut biaya sepeser pun. Nah, kami sudah berkoordinasi waktu itu dengan universitas karena kami kesulitan untuk mengirimkan kembali. Kami bisa menerima data itu secara online. Untuk pengirimannya bagaimana? Itu yang menjadi kendala bagi kami. Kami sempat diskusi dengan tim universitas di Mas Tipai di keuangan. Apakah kami di fakultas boleh membuat SK tarif, misalnya pengiriman legalisir dan juga transkrip itu dengan biaya sekian untuk jasa pengiriman. Karena kami tidak mungkin membebankan biaya itu pada RKT fakultas ataupun departemen. Karena itu juga menjadi temuan BPK. Nah, universitas juga tidak bisa menjawab karena intinya berdasarkan SK Rektor itu peraturan Rektor tidak boleh dipungut biaya sepeser pun. Pengiriman pun juga tidak boleh menggunakan SK Dekan atau SK Rektor untuk biaya. Sehingga kami belajar ke JNI, JNT, ternyata JNT menyediakan COD, alhamdulillah. Sehingga seluruh legalisir ini alumni itu input di dalam sistem. Kadang nama-nama alumni yang lama itu tidak ada di dalam sistem sehingga mereka harus masuk dulu helpdesk. Kemudian dari helpdesk nanti bisa kita buat akun di sistem, mereka mengirimkan soft copy ijazah dan transkrip yang asli secara soft file, kemudian di fakultas kami print, kemudian ditandai Bapak Dekan, kemudian setelah itu diamplopi dikirim ke JNT nanti menggunakan COD. Alhamdulillah itu sudah berjalan sejak bulan September tahun lalu. Itu menjadi terobosan-terobosan kita sehingga tanpa berbayar dan kita juga mengurangi resiko dari berbagai hal tersebut. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah WBS, kemudian yang terakhir adalah benturan kepentingan. Jadi kami juga sudah menyiapkan berbagai peraturan, merupakan peraturan turunan dari universitas terkait benturan kepentingan. Benturan kepentingan banyak sekali Bapak Ibu, misalnya seperti ini, seorang mahasiswa kuliah di teknik kimia, kemudian dosennya adalah bapaknya, ya, sehingga di dalam benturan kepentingan bapaknya tidak boleh menjadi pembimbing, tidak boleh menjadi penguji, tidak boleh menjadi dosen wali daripada mahasiswa tersebut. Bahkan sebenarnya tidak boleh juga mengajar mahasiswa tersebut. Ya. Tetapi karena keterbatasan jumlah SDM, ya, masih diperbolehkan untuk mengajar. Namun untuk sebagai dosen wali, kemudian sebagai penguji, pembimbing, tidak diperbolehkan karena itu menjadi benturan kepentingan. Kemudian penanganan benturan kepentingan di Fakultas Teknik juga berbagai laporan juga sudah kita lakukan, kita identifikasi, kemudian kita lakukan tindak lanjut dari berbagai benturan kepentingan itu. Namun memang pelaporan dari Bapak Ibu dosen, dari mahasiswa dan teknik masih dirasa sangat minim.
Kemudian juga tindak lanjutnya, sehingga di tim pengawasan itu melaporkan masih nihil karena memang belum ada pelaporan. Memang permintaan Menpan, kalau memang tidak ada laporan, ya kita sampaikan nihil. Tetapi nihil pun kita juga tetap melakukan internalisasi, sosialisasi, menindaklanjuti. Menindaklanjuti seperti apa? Dari kenihilan ini harus ditindaklanjuti, berarti sosialisasi, kemudian langkah-langkah kita belum secara masif dilakukan, sehingga para mahasiswa, Bapak Ibu dosen juga belum dengan ikhlas, belum dengan berani melaporkan itu semua. Sehingga Bapak Ibu dari kelemahan mendasar di Fakultas Teknik 2020 kemarin, karena kita tidak memiliki SPI dan SPI hanya ada di universitas, berdasarkan hasil diskusi dengan Ketua Tim SPI Prof. Abdurrahman dan juga Sekretaris Wakilnya Prof. Indira, kami di 2021 membentuk tim pengendalian gratifikasi yang nanti mengawal mulai dari gratifikasi, pengaduan masyarakat, kemudian benturan kepentingan, dan whistleblowing system, di mana ketuanya adalah saya, wakilnya Pak Purnawan dari Teknik Industri, dan anggotanya melibatkan dari pengadaan upah, dari kepegawaian keuangan, kemudian dari akademik, dan juga dari SPI. Di mana pengarahnya adalah ketua dan wakil ketua SPI yang merupakan kepanjangan tangan dari universitas yang nanti bisa memantau keberadaannya di Fakultas Teknik. Sehingga irisan daripada tim penguatan pengawasan pengungkit 5 dan juga tim UPGI nanti bisa sinergi untuk melakukan sosialisasi seperti hari ini, kemudian melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut, sehingga tidak menjadi beban atau tugas di pengungkit 5 secara keseluruhan. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya matur, mohon Bapak Ibu Kadep, Bapak Ibu dosen, apabila menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dilaporkan, difoto, dilaporkan secara online. Ya. Dan juga para mahasiswa mohon untuk tidak memberikan gratifikasi kepada Bapak Ibu dosen setelah ujian ataupun apapun. Karena Fakultas Teknik sudah menerapkan pembangunan zona integritas yang harapannya nanti di 2021 ini kita bisa mendapatkan predikat JTWBK. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik. Jadi baik, Bapak Ibu. Selanjutnya monggo Bu Nani yang akan menyampaikan sosialisasi terkait lomba-lomba inovasi di dalam sertifikat. Monggo Bu Nani. Baik, Pak. Pak siswa belum menutup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Halo Bapak Ibu, mohon maaf suara saya terdengar? Nah, dengar Bu. Dengar Bu. Alhamdulillah. Jelas. Terdengar Bu. Tidak terlihat soalnya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada pagi hari ini kami dari tim pengungkit 1 akan menyampaikan lomba inovasi ZIWBK yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Komunikasi Ponorogo. Halo. Kita pindah kono ya, saiki ya. Nggih, monggo pindah. Baik, Bapak Ibu, tadi Bapak Dekan dan Bapak Wakil Dekan 1 sudah menjelaskan tentang apa itu zona integritas, tujuannya apa, kemudian bagaimana prosesnya, sehingga saya lewati nggih. Nah, kemudian lomba inovasi dan tagline kita coba selenggarakan. Di sini manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, kemudian pola kerja, pola pikir, mindset, serta budaya kerja, culture set individu pada unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Guna membangun perubahan, perlu didukung peran serta kerjasama, kreativitas, dan inovasi dari semua pihak. Nah, hasil dari studi banding kami ke Polban, FTUND kemarin ke Polban Bandung, dan juga secara online, dan juga hasil studi banding ke LPMP secara offline pada 2 minggu yang lalu ya kalau tidak salah.
menyatakan bahwa inovasi yang berlangsung di sini adalah inovasi yang sesuai tugas dan fungsi Fakultas Teknik Undip sebagai institusi pendidikan. Nah, untuk itu kami akan mengadakan lomba inovasi antar departemen dan subbagian terkait inovasi pada masing-masing subbagian. Pada dasarnya pemikirannya adalah demikian, bahwa untuk kalau kita Bapak Ibu mungkin kemarin Mas Yosua di grup ZI juga pernah menyampaikan tentang bagaimana Six Sigma dijalankan, kemudian bagaimana mungkin mutu dilakukan di perguruan tinggi. Nah, kami di sini ingin mencoba ingin melakukan inovasi-inovasi tersebut datangnya juga tidak dari atas atau top down, karena beberapa inovasi seringkali datang dari pimpinan dekanat, gitu ya. Kami ingin mencoba bahwa inovasi-inovasi itu tersebut dapat muncul secara bottom up dari Bapak Ibu di subbagian dan juga di departemen-departemen. Nah, untuk itu kami mengadakan lomba inovasi antar departemen dan subbagian. Dan selanjutnya, karena tadi juga disampaikan bahwa pembangunan zona integritas ini tidak bisa sekedar dilakukan oleh para dekan, wakil dekan, kemudian juga tim, serta juga dosen tadi saja. Pemahaman dan juga bagaimana implementasi zona integritas ini harus bisa didukung atau disupport oleh semua pihak, baik dosen, tendik, maupun juga mahasiswa. Nah, untuk itu kami mengadakan lomba ZIWBK untuk mensosialisasikan ini supaya lebih banyak yang tahu tentang apa itu ZIWBK, karena kemarin kalau kita coba tanyakan mungkin hanya beberapa gelintir orang gitu yang tahu, baik itu dosen, tendik maupun mahasiswa yang paham apa sih zona integritas tersebut. Banyak di antara kita yang apa sih zona integritas itu makanan baru apa gitu ya. Enak nggak ya kalau dimakan sama pizza, enak mana gitu. Maaf ya. Jadi, tapi pada intinya adalah kita ingin bahwa semua pihak itu memahami, tidak sekedar zona integritas ya sudah. Kadang orang memahami zona integritas dalam kaitannya dengan ada sesuatu yang tidak diperbolehkan terkait korupsi, kolusi dan nepotisme, ataupun tidak boleh adanya gratifikasi, itu saja. Padahal sebenarnya zona integritas lebih luas dari itu. Nah, bagaimana implementasinya, bagaimana agar sosialisasi tersebut dipahami, dan bagaimana bahwa ZI itu untuk setiap institusi akan memiliki inovasi yang berbeda-beda tergantung tugas dan fungsinya. Kedua kegiatan lomba tersebut diadakan, termasuk lomba poster dan tagline terkait ZIWBK ini untuk adik-adik mahasiswa. Nah, jangan khawatir, akan ada hadiah menarik dari Fakultas Teknik Undip untuk pemenang dari lomba-lomba tersebut. Setiap lomba akan ada 3 pemenang yang akan dipilih untuk memenangkan kegiatan tersebut. Nah, laptop saya ngadat. Kemudian ini adalah lomba yang pertama, lomba inovasi ZIWBK tiap departemen di lingkungan FT, departemen dan subbagian. Sosialisasinya hari ini, kemudian para ketua departemen diminta menonjolkan minimal 1 inovasi dari subunit kerja di masing-masing departemen. Karena departemen itu subunit kerjanya kan banyak ya, ada K3, ada GPM, ada lab, ada apa lagi, mungkin di teknik juga ada banyak bagian gitu ya. Nah, kemudian inovasi yang kemudian untuk di subbagian kan ada masing-masing, misalnya di bawah Pak Fajar ada kepegawaian dan keuangan, di bawah Bupati ada akademik dan kemahasiswaan, di bawah Pak Bayu ada UPA umum dan aset ya, pengawasan aset. Nah, masing-masing ini bisa menonjolkan apa sih yang akan ditonjolkan di sana, inovasi apa sih yang dilakukan untuk mendukung untuk fungsinya masing-masing begitu. Nah, inovasi ini yang ditonjolkan bentuknya bebas, tapi harus sesuai dengan tugas pokok fungsi di tiap-tiap subunit yang tidak hanya dilakukan pada saat lomba, harus berkelanjutan. Artinya bukan hal yang hanya dibuat untuk lomba, tetapi yang memang dilakukan dalam keseharian.
Inovasi apa sih yang ditonjolkan? Misal saja di teknik mesin mengadakan apel pagi secara rutin tiap minggu gitu ya. Atau inovasi apa di sana gitu yang ingin ditonjolkan dari apel pagi tersebut? Atau misalnya mungkin saya ngarang di salah satu departemen mungkin ada acara misalnya ngobrol bareng gitu misalnya, atau senam pagi bareng gitu yang dilakukan, atau apapun, inovasi apapun, atau yang mungkin lebih ini adalah MBKM misalnya, kalau itu sesuatu porsi dari prodi. Bagaimana inovasi yang dilakukan terkait pengembangan MBKM? Bagaimana inovasi yang dilakukan terkait pengembangan OB? Bagaimana inovasi yang dilakukan oleh Satpam, petugas keamanan terkait dengan agar gedung yang diawasi dia adalah aman dan sebagainya. Bagaimana Satpam menyapa setiap yang masuk dengan kalau kata Hakim itu salam apa? Saya lupa Mbak Nora apa ya? Salam senyum, salam sopan santun dan sebagainya begitu ya. Bagaimana tim K3 di masing-masing departemen melakukan kegiatannya sehingga untuk departemen-departemen yang berbahaya semacam teknik mesin, teknik perkapalan. Karena ketika audit K3 beberapa waktu yang lalu tidak ada yang memakai APD gitu ya ketika melakukan praktikum. Nah, inovasi apa yang dilakukan agar mahasiswa itu mau melakukan APD ketika mau kita berpraktikum di lab gitu. Di teknik kimia juga sudah ada tanda bahaya yang lengkap dan sebagainya misalnya untuk K3 atau untuk hal-hal lain, semua hal karena tupoksi masing-masing juga banyak gitu ya. Inovasi dilaporkan dalam bentuk maaf ini A3 report ya, bukan ukuran A4, nanti kecil gitu. Dalam bentuk A3 report gitu ya, nanti kami akan, dengan format JPEG minimal 300 dpi, berisi narasi, gambar atau foto, selanjutnya dikumpulkan ke panitia melalui Google Drive. Hasil karya poster inovasi akan dinilai oleh tim penilai FT dan banyaknya jumlah likes dari Instagram yang selanjutnya akan diambil juara 1, 2, 3 serta memperoleh hadiah dari FT. Poster pemenang akan dipublikasikan di media sosial FT atau di Videotron dan dicetak menjadi baliho ukuran A0 oleh panitia yang akan dipasang di lingkungan Fakultas Teknik. Itu, nah apa sih apa namanya? Tadi sudah saya sampaikan ya. Apa saja yang bisa dilakukan, sesuai tupoksi itu apa saja, misalnya K3, keuangan, penjaminan mutu, kepegawaian, akademik, OB, MBKM, misalnya, kemudian review kurikulum, dan sebagainya, kegiatan kemahasiswaan, riset dan inovasi, pelayanan publik, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau yang tadi untuk departemen dan masing-masing subbagian, yang ini adalah untuk adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa sekalian. Apa yang adik-adik bisa lakukan untuk menyemarakkan gitu ya, untuk mensupport Fakultas Teknik ini meraih ZIWPK. Terus kita lakukan sosialisasi hari ini untuk BEM-FT dan himpunan mahasiswa yang ada di tiap departemen di lingkungan FT. Mahasiswa bisa membuat tagline terkait ZIWPK di lingkungan Fakultas Teknik. Tagline tersebut digambarkan, dibuat dalam suatu poster, di mana ada poster tersebut ada tagline. Mahasiswa yang akan mengikuti lomba bisa secara perorangan atau membentuk tim yang terdiri dari maksimal 3 mahasiswa. Tagline tersebut ditulis dalam poster, boleh disertai dengan narasi, gambar, dan foto terkait ZIWPK secara komunikatif dan dikumpulkan ke panitia melalui Google Drive dalam format JPEG atau JPEG minimal 300 dpi. Hasil karya dinilai oleh tim dan juga banyaknya likes dari Instagram Fakultas Teknik Undip yang selanjutnya juga dipilih juara 1, 2, 3. Karya pemenang lomba akan dicetak oleh panitia ke dalam bentuk standing banner spanduk yang akan dipasang di lingkungan FT dan juga dipublikasikan di media sosial dan website Fakultas Teknik atau Videotron. Ini adalah ketentuan lomba poster tagline untuk mahasiswa. Mahasiswa peserta lomba mengirimkan hasil karyanya dalam 2 format berbeda secara vertikal dan horizontal dengan isian tagline yang sama. Karena apa kok dibuat 2? Yang satunya mungkin akan bisa kita publikasikan dalam bentuk spanduk dan satunya bisa juga dilakukan dengan bentuk standing banner.
Pemenang lomba yang memperoleh juara 1, 2, 3 akan dihubungi panitia untuk diminta mengirimkan file asli dari hasil karya yang dikirim guna memudahkan proses pencetakan. Timeline-nya adalah sosial lombanya hari ini, pengumpulannya adalah di minggu ketiga, kemudian pengunggahan hasil karya oleh panitia di Instagram di minggu keempat, penjurian dan perhitungan jumlah likes di minggu kelima, dan sekaligus pengumuman pemenang lomba. Berikut jadwal-jadwalnya, nanti akan saya share filenya di mana itu? Di chat ataupun melalui BMFT dan juga melalui grup GPM atau grup ADET. Nah, ini adalah form untuk pengumpulan lomba inovasi ZIUBK. Kemudian yang ini adalah form pengumpulan untuk lomba mahasiswa, gitu ya. Minta tidur. Nah, berikut ini adalah Twipon ZIUBK Fakultas Teknik Undip. Twipon yang pertama adalah dukung Fakultas Teknik Undip meraih ZIUBK, dan Twipon yang kedua adalah say no to gratification. Walaupun gratifikasi itu katanya ada dua hal, gratifikasi negatif dan positif. Negatif itu nyokok sehingga nanti kita bisa dapat, siapapun yang kena gratifikasi dan sebagainya bisa dapat rompi kuning gitu, rompi orange dari KPK. Tapi gratifikasi yang positif ya ada juga, misalnya kalau kita diundang menjadi pembicara di suatu tempat, misalnya di luar Jawa atau di luar kota, kemudian dikasih makan, disuguhi makan, itu sebenarnya gratifikasi, namun positif. Nah, kalau kita nggak dikasih makan, lapar kan ya. Jadi, nah itu salah satu gratifikasi positif gitu yang bisa dikatakan. Yang tadi Pak Dekan sampaikan bahwa yang seperti ini tetap harus dilaporkan, difoto. Oh, saya lagi ditraktir nih sama yang mengundang. Misalnya saat ini saya diundang oleh siapa atau Pak siswa dan saya sedang melakukan akreditasi, kemudian diajak makan. Itu gratifikasi. Tapi kan saat itu kita berangkat bukan atas nama Undip. Namun hal itu tersebut tetap harus difoto, dilaporkan bahwa kita ditraktir makan. Setelah itu ya sudah makan aja, masa nggak makan begitu ya. Nanti kelaparan terus pingsan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Twipon kemudian juga file ini, kemudian juga hal yang lain akan kami share di grup-grup yang terkait dengan Fakultas Teknik, juga nanti akan dibantu oleh Mbak Farida untuk share di Instagram dan juga media sosial FT yang lainnya, Twitter, Instagram, Facebook mungkin, dan sebagainya untuk mensebarluaskan kegiatan-kegiatan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nani yang sudah meng-highlight terkait dengan persiapan lomba poster ZIUBK terkait inovasi dan juga tagline ZIUBK oleh mahasiswa. Harapannya dengan dua hal ini nanti ZIUBK itu bisa dipahami oleh seluruh Bapak Ibu dosen, tendik, dan juga oleh para mahasiswa yang menjadi stakeholder eksternal kita, yang nanti menjadi sasaran survei utama kita adalah para mahasiswa. Nah, mohon Bapak Ibu Kadep, Bapak Ibu dosen, dan juga para ketua himpunan dan BEM, kalau ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung ditanyakan, bisa melalui kolom chat, ataupun langsung dengan mengangkat tangan atau raise hand. Jadi, saya persilakan, monggo, mumpung ada Bu Nani ini yang menyiapkan lomba-lomba inovasi ini. Monggo, saya persilakan. Monggo Pak Jati. Izin Pak Siswa. Siap. Nani. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu Pak Wadek, Bu Nani, dan teman-teman yang lain. Ini masih belajar jadi kadep Pak Siswa saya. Jangan lupa traktir aja ya Pak Jati. Katanya, nah itu yang saya mau tanyakan itu loh. Saya tuh mau traktir Bu Nani, takut sebenarnya, takut gratifikasi. Insentif pertama harus habis untuk mentraktir Pak Jati. Nah tuh siapa tuh? Tadi saya agak takut dituduh gratifikasi ke Bu Nani tadi loh.
Saya kan bukan pejabat, Pak. Kalau Pak Jati ngeraktir Pak Siswa dan Pak Dekan itu gratifikasi, Pak. Kalau saya enggak masalah gitu. Itu gratifikasi positif. Ya, betul. Ketua TPRF kan pejabat juga, tuh. Saya enggak, saya boleh Pak Jati. Boleh ya? Oh ya. Ini ada kaitannya dengan yang mau saya tanyakan sebetulnya terkait dengan batasan gratifikasi ya. Jadi apakah kalau tadi penjelasannya semua hal ya, termasuk apa namanya, makan tadi ya, makanan ya. Kalau kita lihat saya coba browsing ya, batasan gratifikasi itu kalau menurut aturan KPK itu disebutkan ada beberapa hal yang dikecualikan gitu ya. Nah ini apakah kita akan menganut itu? Jadi yang dikecualikan misalnya, mungkin yang relevan saya sebutkan saja misalnya, sebentar, ada batasan yang di bawah 1 juta misalnya, ada juga yang pemberian apa dan lain-lain, nanti detailnya mungkin bisa dibaca gitu ya di browsing. Tapi yang saya tanyakan, yang kita anut atau kita sepakati dalam hal ini gratifikasinya itu batasan-batasannya seperti apa supaya kita lebih jelas begitu. Mohon penjelasannya Pak Siswa ataupun Nani. Terima kasih itu saja. Pak Jati. Monggo Bu Mani mungkin bisa menambahkan ini yang tim tanknya pengawasan. Halo Bu Mani. Monggo Bu Mani bisa membantu Pak Jati ini. Nah. Oke. Mohon izin, selamat pagi Pak. Saya habis lari-lari tadi Bu. Selamat pagi Pak Jati, Pak Siswa, Pak Dekan, Bu Nani juga. Oke, tadi lagi ngikutin sambil goreng-goreng di dapur, tiba-tiba ada pertanyaan gratifikasi bagus sekali dari Pak Jati. Jadi saya harus balik ke laptop segera untuk buka peraturannya. Kosong loh Bu. Masa apa Bu? Iya Pak. Jadi kami menganut peraturan dari peraturan rektor nomor 20 tahun 2020 dan itu juga diturunkan dari, sebentar saya buka lagi Pak, peraturan pemerintah tentunya gitu. Jadi kalau dari fakultas memang menganutnya langsung ke peraturan rektor, di mana peraturan rektor menganut dari yang sebelumnya. Kalau di situ artinya luas Pak dan mengikuti, kalau saya lihat detailnya memang mengikuti apa yang sudah diinikan oleh KPK gitu ya Pak ya. Semuanya Pak. Tapi memang di situ tuh juga jelas ada gratifikasi yang wajib lapor dan ada juga gratifikasi yang tidak wajib lapor. Nanti bisa kami share peraturannya, tapi sebenarnya ada, sebentar, di Pasti itu ada ya Pak Siswa dan yang lainnya kami juga sudah mencantumkan di Pasti, tapi karena Pasti itu kan per pengungkit ya Pak Siswa nggih. Iya. Jadi mungkin untuk peraturan-peraturan ini karena tadi Pak Jati menanyakan dan mungkin nanti ada Bapak Ibu lain yang menanyakan, mungkin kita tetap kita tampilkan di webnya FT mungkin Pak untuk peraturan-peraturan baku yang memang kita pegang begitu. Jadi dari peraturan tersebut, untuk peraturan rektor di pasal 5 itu disebutkan ada beberapa yang memang tidak wajib lapor, Pak. Dengan batasan, tadi 1 juta itu betul, Pak. Ada yang tidak wajib lapor. Kemudian kalau misalnya itu diberikan karena hubungan keluarga, misalnya, itu nggak perlu wajib lapor. Misalnya kalau di kami yang saya tahu mungkin Bu Novi dapat dari Pak Thomas lah, itu yang nggak usah wajib lapor, meskipun harganya mungkin di atas batas, begitu ya. Kemudian yang tidak dalam bentuk uang dan sebagainya Pak, ada kriteria di sini dan kami menganut itu Pak, begitu. Itu saja, mungkin nanti bisa kita baca lebih detail masing-masing pasalnya. Mungkin itu Pak Siswa, mohon ditambahkan. Terima kasih Bu Mani. Jadi memang tadi saya sampaikan bahwa belajar dari LPMP Jawa Tengah kemarin bahwa mereka di sana apapun pemberian yang sifatnya gratifikasi memang di sana harus dilaporkan. Karena untuk meningkatkan semangat Bapak Ibu terkait pelaporan ini. Karena kalau kita di kampus kemungkinan tidak ada kalau memberi di atas 1 juta, paling makanan dan sebagainya. Sehingga kalau kita menunggu dari pelaporan yang besar-besar, kemungkinan kita akan nihil terus. Sehingga kalau bisa pelaporan kecil-kecil pun dilaporkan, itu menjadi data kita untuk menunjukkan bahwa kita di pengawasan terutama di gratifikasi sudah berjalan. Nah,
Jadi misalnya dapat dasi ataupun apa seperti yang gelas dan sebagainya yang saya taruh di lemari gratifikasi, ya coba kita laporkan, karena biar pelaporan kita ada datanya. Karena kalau tidak, menunggu yang 1 juta ke atas juga agak sulit. Monggo iki saya pikir ini juga menunggu kesadaran Bapak Ibu dosen, misalpun jajan ataupun snack ya difoto gitu, dilaporkan, itu tidak masalah. Karena di LPMP itu semuanya juga berusaha untuk dilaporkan meskipun ada batasannya. Ngaten Pak Jati, terima kasih. Nun. Monggo Bapak Ibu yang lain untuk mahasiswa BEM. Monggo BEM, siapa ini Mas? Mas Muhammad, monggo. Silakan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Siswo untuk waktunya. Perkenalkan, saya Muhammad Abdulanas Almasudi, biasa dipanggil Anas dari BMFT. Mungkin ini sih Pak Siswo sedikit menanggapi dan mau tanya juga sama Bu Nani ya. Kalau saya lihat sih sejauh ini untuk pelayanan yang FT berikan ya, teman-teman mahasiswa itu masih banyak yang belum tahu gitu Pak Siswo. Jadi selama ini komplain permasalahan-permasalahan di FT itu banyaknya ke BEM. Padahal sebenarnya dari pihak Dekanat FT kan sudah ada banyak platformnya ya, udah ada helpdesk FT, kemudian layanan-layanan yang lain lah. Ada SIPAS, SIDAK, dan sebagainya itulah. Pokoknya yang intinya sebenarnya mahasiswa pun bisa langsung gitu minta klarifikasi dari pihak pengelola fakultas. Mungkin nanti dari BEM dan teman-teman himpunan coba bantu untuk lebih dioptimalkan ke sana sih Pak Siswo. Karena kadang juga teman-teman mahasiswa itu gimana ya, karena budaya lapor-melapor ini kan sepertinya masih di FT itu masih asing gitu Pak Siswo. Kalau saya lihat di teman-teman mahasiswa ya kadang sungkan lah, nggak enak lah, terus bingung mau nyampein kemana. Akhirnya ya udah, biasanya tuh chat ke BEM, kalau nggak chat sama saya aja. Ini gimana Nas, kok gini. Oh ya, nanti saya tanyain ke dekanat. Mas atau Mbak gitu. Nah, padahal dekanat udah punya sendiri. Terus buat Bu Nani pertanyaannya, untuk hadiahnya berapa ya Bu Nani? Soalnya kalau ngomongin antusiasme teman-teman mahasiswa kan hadiah ini sangat berpengaruh gitu. Oke, Mas Anas, terima kasih. Jadi ya, inovasi dan juga pembaruan, perubahan terus kita lakukan, apalagi di tengah pandemi. Memang banyak teman-teman kita yang kurang beruntung, yang di daerah, kadang kemarin mendaftar KKN telat dan sebagainya, sehingga hal-hal begitu kan memang tidak bisa dilayani secara tersistem. Kemarin juga dari Harkam kampus, kemudian WA khusus ke saya, Pak, ini ada beberapa mahasiswa yang mendaftar KKN tapi di sananya kekurangan jaringan, nggak ada jaringan dan sebagainya. Saya sampaikan, mohon didata, nanti disampaikan ke kami, nanti kan. Karena memang di tengah pandemi ini semuanya tidak bisa berjalan mulus dan lancar, sehingga ada beberapa yang harus kita tackle di luar sistem. Intinya semuanya bisa, agar semuanya bisa mendapatkan dengan baik. Terkait dengan inovasi-inovasi pelayanan, memang kendala di kami, karena rentang kendali Fakultas Teknik terlalu besar, ada 25 program studi. Ya. Namun terkait dengan sistem inovasi-inovasi yang kami buat kepada mahasiswa, hampir semuanya sudah menggunakan sistem itu. Bahkan kemarin dari Teknik Kimia sendiri itu ada yang datang, tahu-tahu tergopoh-gopoh ke ruangan saya, minta tanda tangan untuk berangkat KP. Ya saya sampaikan, saya nggak mau tanda tangan, silahkan melakukan inovasi. Silakan mendaftar secara online, nanti hari ini juga bisa keluar hasilnya. Nah, ternyata memang ada beberapa mahasiswa itu yang kadang memang pengennya semua serba instan, hari ini langsung, ya tidak mau berproses. Namun, masukan Mas Anas ini luar biasa. Kami akan menyiapkan banner terkait dengan inovasi-inovasi webnya nanti, yang nanti bisa kami bagikan secara offline di masing-masing departemen dan juga di BEM, himpunan, dan juga secara online, mungkin nanti bisa ditaruh di web dan juga di web di himpunan begitu. Terima kasih Mas Anas sudah mengawal ini dengan baik.
Karena di tengah pandemi ini semuanya harus dilakukan secara online sehingga komplain dan semuanya mungkin tidak bisa langsung ke kami dan juga semuanya bisa masuk ke BEM begitu. Jadi monggo Bu Nani nanti terkait hadiah. Saya kembalikan ke Pak Siswa kalau terkait hadiah. Mohon Ini izin. Mas, kalau hadiah itu kan kebijakan dari Pak Dekan dan Pak Widik. Kami di tim Pungkit 1 dengan dikoordinasi oleh Pak Bobi, dosen di Fakultas di Teknik Sipil, mengkoordinasikan kegiatan lomba tersebut. Tadinya mau kerjasama dengan BEM karena Pak Dekan mintanya lombanya sudah cermat, Mas, gitu kan. Wah, saya kalau suruh bikin soal pusing, Mas. Kecuali Bu Manik mau bantu gitu. Nah, jadi nanti hadiah akan segera diumumkan oleh dari fakultas gitu ya. Nanti akan dikoordinasikan oleh Pak Dekan dengan Pak WD 1 dan juga Pak WD 2 yang punya duit gitu. Terima kasih ya, Mas. Mohon izin Bu Nani, Pak Siswa. Ji, monggo Pak Adian. Mumpung ada BEM FT, Mas Anas. Ya, Anas. gimana, Pak? Ya. Mohon disampaikan ke seluruh kawannya, tidak boleh memberikan bingkisan kepada dosen ya. Saya sering kali dapat. Nah, mau saya laporkan sudah lama sekali ya. Sudah saya larang, ya sudah saya larang diletakkan sampai semutnya banyak sekali ya. Mohon itu betul-betul disampaikan ke kawan-kawan Anda. Bukan kita tidak mau menerima, tapi memang sudah kita mau ke ZIWBK kan, ya tolong dibantu. Kejadian itu karena ada bukan kesempatan, karena ada peluang itu dari mana? Dari mahasiswa. Bukannya kita menolak, sebenarnya mereka ingin mengucapkan terima kasih, tetapi sekarang sudah tidak boleh gitu loh Mas Anas. Betul-betul itu tolong disampaikan ya. Terima kasih Pak Adian. Nanti segera kami siapkan edaran untuk ke fakultas, ke departemen dan juga ke BEM dan himpunan biar intinya mahasiswa jangan memberikan bentuk apapun ucapan terima kasih. Apapun ya. Kemudian Mas Anas mohon tolong disampaikan pelan-pelan ya karena biasanya bukan kalau si mahasiswa mungkin sudah tahu. Biasanya itu orang tua khususnya yang di Jawa ini pekewo itu loh yang pelan-pelan matur ke Bapak Ibu ya. Oke, Pak Adian siap. Aman. Nanti dari BEM coba ini sih bikin postingan pencerdasan soal zona integritas BPK lagi supaya teman-teman mahasiswa paham lah gitu. Gratifikasi itu gimana terus. Terima kasih Mas Anas. Ya. Matur nuwun Mas. Bu Nani mungkin perlu diperjelas. Bu Nani mungkin perlu disosialisasikan juga gratifikasi versi LPMP yang kemarin kita studi banding ke sana gitu ya. Bu Manik nggih, Pak? Bu Nani. Enggak, maksudnya kemarin kan kita studi banding ke LPMP ya Pak WD 1 ya. Kemudian ada penjelasan mengenai gratifikasi. Ada gratifikasi positif, ada gratifikasi negatif. Tidak selalu bahwa gratifikasi itu negatif, Bu Nani, kan begitu ya kemarin ya. Jadi gratifikasi apapun yang kita terima harus kita foto, kemudian harus kita laporkan, kan begitu. Jadi kalau ada yang memberi gitu ya kita terima, kemudian kita foto, kemudian kita laporkan, Mas Anas. Nanti kalau ada mahasiswa yang berikan gratifikasi ke Pak Adian, tolong Pak Adian gratifikasinya diterima terus difoto terus dilaporkan ke Pak WD 1 atau ke Pak WD 2. Tuh. Jangan ditolak gitu ya. Kalau ditolak berarti nanti bersih tidak pernah ada gratifikasi gitu. Nah, justru kalau ada gratifikasi ya kita foto kemudian kita laporkan. Ini loh yang memberikan gratifikasinya bolu gitu loh Pak Adian. Sayangnya seperti ini loh Pak Sakur yang sering terjadi itu ditinggal di meja, kemudian esok harinya sudah dirubung semut. Saya mau foto, wah ini semutnya yang dipoto nanti. Mau tikus pula ya Pak ya. Iya. Nggih ngaten Pak WD 1. Terima kasih. Moga masih ada yang lain. Pak Siswa saya izin tanya lagi Pak Siswa. Monggo. Terkait inovasi dari pelayanan saat COVID-19 ya. Mungkin di sini izin menanyakan sih Pak Siswa karena banyak jadi keluhan teman-teman di departemen-departemen. Yang pertama itu terkait dari FT apakah ada sistem pelayanan untuk komplain nilai yang terpadu ya Pak Siswa? Karena ya kadang seringnya teman-teman mahasiswa itu keluhannya di situ sih. Kadang
tugasnya udah dikerjain semua, udah mengerjakan dengan baik, tapi nilainya kok nggak sesuai. Terus dosen kan bimbingannya banyak nggih Pak siswa. Nah, itu kadang ya ada yang nggak dibalas atau dibalasnya lama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di Kemenpan RB itu kan sekarang sudah ada lapor nggih Pak siswa. Yang mana di lapor itu kan saya pernah pakai itu paling lama sekitar seminggu gitu untuk ditanggapi untuk keluhan. Nah, kalau di FT sendiri, apakah sudah ada untuk help desk-nya itu untuk lama masa tindak lanjutnya itu kira-kira berapa lama ya Pak? Dan apakah FT sendiri nanti ada kemungkinan semisal untuk membuat aplikasi semacam platform lapornya Kemenpan RB? Karena menurut saya itu sangat membantu dan cepat juga gitu ditindaklanjutinya. Dan mungkin itu bisa jadi inovasi dari Fakultas Teknik. Mungkin itu Pak Siswa. Ya, Mas Anas, terima kasih, ini luar biasa. Jadi di helpdesk sendiri kan memang itu kita masih mengatur ulang terkait SOP-nya. Jadi bagaimana pelaporan itu ditindaklanjuti, berapa lama dan sebagainya itu sedang kami siapkan. Kemudian lapor ini memasukkan yang sangat bagus untuk lapor khusus, misalnya ada komplain ataupun apapun permasalahan dari para mahasiswa. Nanti kami koordinasikan dengan tim SIFT. Jangan sampai kita memiliki sistem yang terlalu banyak pelaporan nanti malahan. Kami akan koordinasikan terkait itu. Kemudian yang pertama, mohon maaf, di tengah-tengah pandemi seperti ini memang komunikasi agak sulit. Ya, kadang ada yang bimbingan tidak dibalas, mohon sabar. Nanti tugas kami untuk bersurat kepada Bapak Ibu dosen seluruh departemen, mohon melakukan pembimbingan dengan baik, melakukan guidance dengan baik kepada para mahasiswa kita, sehingga mahasiswa bisa lulus tepat waktu. Terkait komplain handling, Mas Anas, itu sudah pernah kita diskusikan waktu itu, bahwa di 2021 kami memberikan grant penelitian terkait dengan strategis, ya, itu intinya di tim itu kami membuat sistem komplain handling. Jadi harapannya nanti setelah yudisium ada masa 1 minggu, mahasiswa boleh komplain secara online di sistem dan dosen menjawab. Nah, kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik di semester ini, itu menjadi satu-satunya terobosan yang luar biasa di dalam pembangunan JNI-J3. Karena kemarin dari tim Menpan sendiri, kebetulan ada alumni kami dari teknik sipil yang bekerja di Kemendikbud, dan beliau juga evaluator Menpan menyampaikan, Pak Siswo, buatlah inovasi yang sederhana yang bisa benar-benar menyentuh kepada mahasiswa. Misalnya, saya sudah menyiapkan waktu itu, sudah diskusi Pak Jana, kalau komplain handling nilai itu bagus itu. Selama ini belum pernah ada. Jadi komplain handling kepuasan, sehingga mahasiswa benar-benar mendapatkan kepuasan dari pelayanan proses pembelajaran. Ini bagus sekali. Mudah-mudahan di semester ini nanti bisa kita realisasikan, Mas Anas. Dan mudah-mudahan hasil akhir semester ini nanti bisa keluar dengan komplain-komplain mahasiswa bisa kami akomodir dengan baik. Terima kasih, Mas Anas. Terima kasih Pak Siswa. Mungkin nanti kalau ada lagi saya personal chat Pak Siswa aja Pak, kayak siap, biasanya. Nanti di WA saja. Siap. Baik Bapak Ibu, karena sudah 1,5 jam, saya kira cukup sekian. Mungkin Bapak Dekan mungkin bisa menutup atau monggo kalau masih bergabung. Sebelumnya terima kasih ke Mas Indra, Pak Siswa yang sudah mendesainkan poster dan juga tuipon untuk. Oke. Tuibonnya Bu segera kita rilis. Nanti iya, Pak, kalau siap. tuibon ini masuk di WA seluruh dosen dan juga mahasiswa Fakultas Teknik, wah luar biasa ini. Ini saya sangat happy ini inovasi dari Pemerintah 1. Begitu nggih Pak Dekan? Monggo Pak Dekan bisa closing acara kita sosialis yang ini. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut Pak WD1, yang kami hormati Pak WD1 hadir, Pak WD2 juga hadir, yang kami hormati juga para ketua departemen, ketua prodi, serta dari BEM mahasiswa FT dan ketua himpunan mahasiswa FT. Jadi alhamdulillah amin, kita sudah sama-sama sepakat nih, alhamdulillah, bahwa insya Allah kita Fakultas Teknik beserta dosennya, beserta karyawannya, beserta semua jajaran pimpinan baik di tingkat fakultas ataupun departemen, serta dari mahasiswa untuk betul-betul menjadikan bahwa zona integritas ini menjadi salah satu budaya di Fakultas Teknik. Jadi kita akan bangun ini sedikit demi sedikit menjadi suatu bentuk kebiasaan yang nantinya menjadi pola pikir kita, sehingga nanti pada saat kita bekerja menjadi
pola kita dalam bekerja. Dan satu lagi adalah kita butuh betul-betul kerjasama antar semua lini. Jadi sekali lagi kami betul-betul sekali lagi saya tekankan butuh kerjasama, karena bagaimana juga kesuksesan dari organisasi adalah kesuksesan karena kita bekerja sama. Jadi saya harapkan adik-adik tetap memberikan komunikasi dengan kita, baik juga dengan alumni. Mohon izin kalau ada kakak kelasnya yang sudah lulus, mohon untuk selalu dititip pesan bahwa kita harus tetap menjadi satu keluarga, karena kita ada satu lagi namanya treasure study yang harus selalu kita pelihara untuk bisa kita isi adik-adik. Dan kita juga betul-betul membutuhkan alumni yang nantinya jadi mitra kita pada saat melakukan kampus Merdeka Belajar. Jadi tetap semangat Bapak Ibu semua, baik Ketua Departemen, Ketua Prodi, Pak WD1, WD2, serta adik-adik mahasiswa, tetap semangat, tetap terus bergerak. Dan alhamdulillah kita bekerja di dunia pendidikan. Dan alhamdulillah kita bekerja di jalur-jalur yang insya Allah argonya dua ini, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Tetapi kita memang harus bersabar, dan kita harus ikhlas kita melakukan untuk kerjasama. Dan kami tunggu inovasi-inovasinya, Bapak Ibu semua. Jadi semoga inovasi ini memberikan kemudahan bagi kita untuk bekerja. Dan semoga inovasi ini juga dirasakan oleh para stakeholder dan customer kita. Seandainya inovasi ini dinilai oleh Menpan dan Kementerian Pendidikan sangat wow dan kita diberi anugerah, itu menjadi sesuatu prestasi. Tapi paling tidak inovasi ini membuat kita jadi lebih nyaman bekerja, kita jadi lebih berguna buat yang lain, karena kita berkontribusi sesuatu, dan semoga ini jadi amal ibadah kita semua. Terakhir, mari kita tutup dengan berdoa, Bapak Ibu. Kita mohon ridho dan izin Allah, karena semua ini pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kekuatan ini ada hanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita manusia wajibnya untuk berdoa dan berusaha sekeras dan sekuat tenaga. Berdoa melalui kita masing-masing, semoga fakultas ini tetap berprestasi, tetap maju, dan semoga CTBPK menjadi budaya kita semua, dan kita bisa dianugerahi CTBPK. Berdoa melalui kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas sosialisasinya. Mohon turun Pak WD1, Pak WD2. Terima kasih Bu Nani atas sosialisasinya, baik untuk pengukit 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mohon turun Pak Departemen, Kaprodi, ada di BEM, ada di Himpunan. Terima kasih atas semangatnya dan waktunya untuk bisa kita bersama-sama berpikir untuk kemajuan bangsa ini. Mohon turun Teknik Jaya. 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 Mohon izin, Mas. Anas, terima kasih Anas. Ya, terima kasih juga Pak Agung. Izin live saya Pak, habis ini ujian. Ya. Doakan Pak. Kapan ngopi di sini, Tonas?